Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu bisa yang mic-nya masih aktif bisa dimatikan terlebih dahulu ya, biar kita bisa lebih fokus malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun dan kapanpun kita semua berada selalu dalam keadaan sehat dan baik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Saptina Manasihat selaku moderator pada malam hari ini di acara Bedah Buku Terapi Sugesti. Dan sebelumnya akan saya sampaikan beberapa susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan prakarta dari PHI, dilanjutkan dengan penyampaian materi, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah closing. Nah, untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Kemudian ada prakarta dari Bapak Suripto selaku Direktur Pustaka Hipnosis. Kepada Bapak Suripto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Justina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam, Bapak Ibu hadirin sekalian, serta bedah buku terapi sugesti yang saya hormati. Saya Suripto sebagai Direktur dari Pustaka Hipnosis Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator Mbak Saptina Manasihat dan pemateri Pak Afri Arka serta tim Innocent Hypnosis Center yang telah memberikan memberikan fasilitas untuk bedah buku pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Dr. Cahya Ari yang nanti akan menemani Pak Afifi dalam bedah buku terapi sugesti ini. Bapak Ibu sahabat Pustaka Hipnosis Indonesia yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu sekalian yang telah dan ikut serta berpartisipasi mengikuti acara bedah buku pada malam hari ini. Sebenarnya apa sih Pustaka Hipnosis Indonesia? Saya sedikit mengutip atau sedikit bercerita bahwa dulu itu ada diskusi tentang kami selaku penstudi hipnosis Indonesia terkait dengan penguatan literasi. Nah, akhirnya di akhir tahun 2020, bulan Desember, bisa minta tolong Bapak Ibu yang mikrofonnya masih aktif dimatikan terlebih dulu, biar suaranya lebih jernih. Terima kasih. Ya, pada akhir 2020 akhirnya kami mendirikan Pustaka Hipnosis, yang mana Pustaka Hipnosis ini memiliki visi, yakni menjadi pusat informasi, literasi, publikasi, dan referensi utama hipnosis di Indonesia. Kemudian setelah dibentuknya PHI, dengan segera kami kerjakan dengan membuat atau bekerjasama dengan penerbitan Minerva Psikologi untuk menerbitkan buku Magnum Opus Hipnosis. Apa itu Magnum Opus Hipnosis atau Hipnosis 2021? Magnum Opus Hipnosis adalah suatu karya agung dari hipnosis, dari para praktisi dan akademisi hipnosis terkemuka. Setidaknya pada tahun ini ada 14 judul buku yang akan terbit dan sudah ada 6 buku yang sudah kami terbitkan. Ada mesmerisme atau
animal magnetism, kemudian ada magnetisme anestesi, hipnoanalisis, kemudian magnetisme kanker payudara, dan salah satu yang akan kita bedah pada malam hari ini yakni buku terapi sugesti karya Dr. Berheim. Kenapa sih Pustaka Hipnosis menerbitkan magnum opus? Karena kita menyadari bahwa hipnosis itu suatu modalitas yang besar, yang memiliki cakupan yang luas. Kita tahu bahwa hipnosis tidak hanya digunakan untuk terapi saja, tetapi memiliki nilai-nilai lain. Ada hipnosis yang digunakan untuk anestesi, motivasi, selling, slimming, birthing, dan bahkan hipnosis dulu digunakan oleh misalnya Dr. Freud, pendiri dari psikoanalisis ya, ia menggunakan hipnosis untuk menunjukkan eksistensi dari ketidaksadaran manusia. Dr. Emil Coe, seorang apoteker, ia menggunakan hipnosis untuk pengembangan diri dengan karyanya yakni self hipnosis yang insya Allah nanti akan terbit di bulan ini juga. Kemudian Dr. Leopold Belak, mungkin kalau bapak-bapak dari ada yang dari psikologi mengenal ya TAT atau Thematic Appreciation Test. Thematic Appreciation Test ini ketika Dr. Leopold Belak mengembangkan itu menggunakan hipnosis untuk eksperimental, yakni menguji perspektif untuk testingnya. Kemudian Dr. Sarko menggunakan hipnosis untuk menelusuri neurosis. Nah, termasuk juga pada waktu itu ada perperangan besar antara Nancy School of Hypnotism di bawah pimpinan Dr. Berheim dengan Dr. Sarko ya di Salpeter School. Mungkin itu salah satu peperangan terbesar, peperangan pemikiran yang ada di dunia hipnosis. Nah, hari ini kita akan membedah apa itu terapi sugesti, karya dari Dr. Berheim dari Nancy School of Hypnotism yang tentunya akan dibedah oleh Pak Afifi serta Pak Dr. Cahya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim PHI yang sudah bekerja keras, sudah mau meluangkan waktunya untuk menerjemahkan serta untuk menerbitkan buku-buku yang sekeren dan sebagus ini. Dan harapannya karya otentik dari hipnosis terkemuka ini bisa kita dengan segera menikmati apinya, bukan hanya abunya. Kemudian akhir kata, selamat mengikuti bedah buku terapi sugesti untuk Bapak Ibu sekalian bersama dengan sang ahli Pak Afifi dan Dr. Cahya Ari. Semoga kita juga dapat dengan segera menjadi ahli dengan mengikuti bedah-bedah buku yang selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Suripto. Dan tentunya pada malam hari ini sudah bergabung bersama kita pemateri yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Afifi dan juga nanti akan didampingi oleh Bapak Cahyo Ari. Dan Bapak Afifi ini, background singkat mengenai Bapak Afifi ini merupakan Ketua Umum Komunitas Hipnosis Indonesia, juga Direktur Indonesian Hypnosis Center, kemudian Registered Hypnotherapy UK dan Amerika, instruktur hipnosis, dan juga nanti Bapak Afifi akan didampingi oleh pemateri yang juga tidak kalah luar biasa, ada Bapak Cahyo Ari selaku Kepala Ruang Anestesi RSUP Sanglah Bali. Oke, sepertinya ini teman-teman semuanya sudah sangat antusias dan sudah bergabung bersama kami, Bapak Afifi. Langsung saja kita masuk kepada materi ya, Bapak Afifi. Baik. Langsung ini, Mbak. Iya, silakan Bapak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Malam ini kita bisa jumpa Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Meskipun saat ini kita masih dalam masa-masa
ujian yang Allah berikan, yaitu di suasana pandemi seperti ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita bersama belajar membedah buku karya besar dari Dr. Hippolyte Burnham ini. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya lihat juga banyak yang tokoh-tokoh yang hadir nih. Tadi saya intip pada Pak Wayan Miase, beliau ini Dewan Pendiri PKHI, ada Pak Dr. Asep, beliau ini Ketua PKHI Kalimantan Barat, ada Pak Paulus, beliau ini mbahnya perawat di Yogyakarta yang ikut join malam ini, serta teman-teman yang lain tadi yang saya lihat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, malam ini saya mungkin orang yang paling bersyukur sekali Bapak Ibu. Kalau bicara tentang hipnosis di Indonesia, malam ini saya paling bahagia sekali karena saat ini ada anak-anak muda yang menurut saya secara usia muda, tapi pengalamannya, wawasannya tentang keilmuan hipnosis ini begitu luar biasa. Yang dimotori oleh Mas Suripto dan teman-teman ini. Anak-anak muda ini, saya berani menyebut anak muda karena usianya bisa 2 kali dari saya ini. Mendirikan yang namanya Indonesian Journal of Hypnosis. Kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Pustaka Hipnosis Indonesia. Nah, Pustaka Hipnosis Indonesia ini saya lihat banyak sekali menerjemahkan buku-buku besar, ya, buku besar hipnosis oleh tokoh-tokoh dunia hipnosis. Dan alhamdulillah semua ini digagas oleh anak-anak muda. Bagi saya, Bapak Ibu yang usia juga sudah mendekati 50 ini sebagai kabar gembira Bapak Ibu ya. Karena hipnosis di Indonesia semakin bergairah. Dan malam ini saya diminta oleh adik-adik dari PHI ini untuk membedah satu buku dengan judul Terapi Sugesti, karya dari Dr. Hippolyte Burnham. Dan buku ini Bapak Ibu terbit tahun 1886. Dan saya yakin peserta malam ini nggak ada yang lahir tahun itu kan ya. Artinya semuanya belum lahir gitu ya. Dan malam ini akan kita bedah Bapak Ibu. Bicara tentang buku beliau ini, di dalam buku itu banyak sekali dikupas bahkan eksperimental beliau dengan pasien-pasiennya yang banyak menggunakan mental anestesi. Makanya tadi saya mohon izin kepada panitia untuk saya mengajak dokter spesialis anestesi. Beliau juga kepala ruang anestesi Rumah Sakit Sanglah Bali. Kemudian beliau sudah bisa join karena barusan saja saya kirim linknya, beliau ngasih foto juga lagi ngisi kelas gitu ya. Kemudian bisa langsung join dengan kita. Bapak Ibu, saya akan membedah dari sisi yang betul-betul saya pahami Bapak Ibu ya. Saya tidak terbiasa membedah buku yang saya sendiri pun juga kurang begitu expert dalam dunia itu. Karena di dalam buku ini banyak sekali mengupas tentang sisi-sisi medis gitu ya. Mungkin nanti Pak Dr. Cahya yang akan banyak memberikan materi itu, membedah dalam sisi medisnya. Karena background saya bukan dokter. Sehingga buku-buku Dr. Hippolyte Burnham ini jujur saja saya kurang banyak membaca, tapi beberapa saja yang sempat saya telaah gitu ya. Yang kedua, bicara tentang buku-buku hipnosis ini banyak banget Bapak Ibu. Dan semuanya yang bagus itu memang buku-buku dari
luar negeri gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kadang kita juga akan terkendala pada saat membaca buku-buku tentang hipnosis ini, terkendala dengan bahasa dan sebagainya. Makanya banyak sekali sekarang teman-teman yang sudah mulai menerjemahkan buku-buku tersebut, dan ini sebuah syukur kita bahwa banyak sekali di Indonesia sekarang mulai yang menerjemahkan buku-buku ini. Kemudian juga kalau bicara tentang referensi, jurnal dan sebagainya Bapak Ibu, ada di antara kita dan mungkin juga saya ini termasuk tipe yang malas membaca. Tapi tuntutan bahwa saya harus membaca itu begitu tinggi. Nah, ini juga saya ingin berbagi tips kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin sedang menekuni dunia hipnosis dan membutuhkan banyak referensi, tapi malas baca. Ini mungkin tips yang bisa ditiru, Pak. Ini sepele, tapi bagi saya sangat bermanfaat, Bapak Ibu. Saya termasuk tipe yang agak malas membaca gitu ya. Tapi karena saya butuh materi-materi itu, sehingga saya punya cara supaya saya nggak baca, tapi saya paham materi itu. Jadi saya sudah beberapa tahun yang lalu ya, saya aplikasikan cara ini, dan ini bisa Bapak Ibu tiru ya, untuk tips membaca buku yang kita sebenarnya juga malas baca gitu ya. Apa itu? Anak saya, Bapak Ibu, yang usia SD, itu sekarang setiap hari saya kasih buku-buku hipnosis, dan saya suruh baca di samping saya, sambil saya leyeh-leyeh gitu, dia baca. Di samping untuk ngajari anak saya bahasa-bahasa asing, dan kemudian saya juga mendengarnya dengan enak begitu. Nah, ini ternyata simbiosis mutualisme, Pak. Anak saya belajarnya tambah lancar, membaca bahasa-bahasa asing itu semakin lancar, dan saya juga bisa menikmati materi-materi yang macam-macam itu. Baik, Bapak Ibu. Harapan saya malam ini teman-teman juga sudah sempat gitu ya mendengar atau bahkan sudah membaca tentang terapi sugesti dari Dr. Hippolyte Burnham ini. Bukunya nanti kayak begini Bapak Ibu. Ya, bukunya kayak ini. Dan ini saya diminta jadi kata pengantarnya. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu nulis di chat ya. Yang sudah pernah dengar namanya Hippolyte ya, Dr. Hippolyte Burnham, atau bahkan pernah baca-baca bukunya, bisa di chat Bapak Ibu supaya saya bisa lihat kondisi peserta saya pada malam ini. Silakan. Ya, yang belum pernah juga boleh ditulis belum pernah. Biar saya bisa lihat nih. Oh, banyak belum pernah ini. Yang sudah pernah baca bukunya beliau? Wah, ini belum banyak yang pernah baca nih Mas Suripto. Jadi mungkin nanti bisa ditawarin nih teman-teman ini. Ini kalau tidak salah bukunya murah sekali. 100.000 kalau salah. Bukunya 100.000 saja. Ini menarik sekali. Wah, banyak yang belum ini. Nah, kalau banyak belum membaca ini memang saya akan banyak bercerita gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah banyak membaca tentang beliau, kita konsepnya bisa berdiskusi gitu. Belum pernah baca. Nah, ini nanti kewajiban Pak Suripto ini, Mas Suripto ini, untuk teman-teman bisa mendapatkan bukunya ini ya. Baik, Bapak Ibu, bisa dimunculkan slide-nya, Mas? Mbak moderator, saya punya waktu sampai berapa lama nih?
Sampai nanti pukul 8:40 waktu Indonesia bagian Barat, Pak. 8.40 ya. Berarti 40 menit lagi. Baik. Ya. Oke. Bapak Ibu, karena hari ini saya diundang di konteks bicara tentang hipnosis gitu ya. Karena saya selaku Direktur IHC maupun Ketua Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, saya akan tidak keluar dari bahasan-bahasan hipnosis. Di sini juga saya perlu lihat gitu ya. Di sini yang belum belajar hipnosis bisa dicek dulu nih. Yang belum saja. Yang belum pernah belajar hipnosis. Oke, satu orang saja. Sudah tapi nggak bisa. Nggak, yang belum pernah saja Pak. Yang belum pernah belajar hipnosis. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Supaya saya bisa sesuaikan audiens saya. Kalau ternyata di sini banyak yang belum pernah belajar hipnosis, supaya saya nggak kekencengan gaspolnya nanti ya, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 saja. Dari peserta yang jumlahnya per detik ini ada 143, 7 orang belum pernah belajar hipnosis. Baik, jadi mayoritas sudah pernah belajar hipnosis ya. Oke, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Organisasi Hipnosis dan Lembaga Pelatihan Hipnosis punya kewajiban Bapak Ibu untuk menyampaikan hal-hal berikut sebelum kita bicara tentang materi ya. Tentang lembaga pelatihan dan organisasi profesi hipnosis di Indonesia. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini terkait dengan perlindungan hak masyarakat pengguna jasa hipnosis. Karena di masyarakat ada 2 hak masyarakat terkait dengan hipnosis yang harus kita jaga. Yang pertama adalah masyarakat yang belajar hipnosis, yang ingin bisa hipnosis. Itu harus kita lindungi. Yang kedua adalah pengguna jasa hipnoterapi, yaitu ingin lebih berdaya begitu masyarakat sehingga dia memilih hipnoterapi untuk membantu menyelesaikan problem-problemnya yang terkait dengan masalah psikologi dan psikosomatis. Nah, 2 ini yang harus kita lindungi. Nah, bicara tentang perlindungan masyarakat ini Bapak Ibu, yang pertama kita bicara tentang lembaga pelatihan. Jadi lembaga pelatihan yang Bapak Ibu ikuti dimanapun itu ya, dimanapun itu harus legal Bapak Ibu. Next. Next. Ya, next. Jadi dasar hukumnya kalau bicara tentang lembaga pelatihan, itu ada 2 Pak. Yaitu yang pamongnya dari Kementerian Pendidikan dan pamongnya dari Kemenaker. Mundur dulu yang dasar hukum dari Kemendikbud. Itu ada namanya Undang-Undang Sisdiknas Pak. Yang mengatur tentang lembaga kursus dan pelatihan. Next. Kemudian di Kemenaker ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Next. Ini Undang-Undang Sisdiknasnya yang mengatur bahwa pendidikan formal dan non formal itu harus memiliki izin. Ya, ini bunyi Undang-Undang Sisdiknasnya. Next. Nah, itu bunyi undang-undangnya Bapak Ibu. Salah satunya di pasal 62 ya.
mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal itu wajib memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut pelatihan-pelatihan, pastikan lembaga yang Bapak Ibu ikuti itu legal, memiliki izin operasional dia sebagai lembaga pelatihan. Dan biasanya pelatihan-pelatihan yang kita jalankan seperti saat ini adalah masuk kategori pendidikan non formal. Next. Bahkan lebih jelas lagi di situ. Next, Mas. Yang itu penerbitan izin LKP itu. Itu bunyinya Bapak Ibu. Izin kursus diterbitkan oleh bupati atau wali kota atau kepala dinas pendidikan atas nama bupati sebagai bentuk pemberian legalitas. Jadi izin operasional itu yang mengeluarkan adalah pemerintah daerah, yaitu bupati atau wali kota. Termasuk juga next perizinan atau penerbitan izin LPK. Jadi kalau ikut linknya Kemendikbud itu namanya lembaga kursus dan pelatihan. Kalau linknya, pamongnya itu adalah Kemenaker, itu nama lembaganya adalah LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Sama semua, pasal-pasalnya ada semuanya. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, pastikan bahwa pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu ikuti, apalagi ini hipnosis, karena ini bisa menjadi sebuah profesi, pastikan lembaga yang Bapak Ibu ikuti adalah legal. Entah itu lembaga kursus dan pelatihan LKP dari Kemendikbud ataupun lembaga pelatihan kerja dari Dinas Tenaga Kerja atau Kemenaker. Itu dari sisi lembaga pelatihannya. Sehingga sertifikat yang Bapak Ibu terima itu sah. Karena Bapak Ibu menurut Undang-Undang Sisdiknas Bapak Ibu ya, jika ada seseorang melaksanakan pelatihan, ya lembaga kursus dan pelatihan, dan itu tidak memiliki izin operasional, itu dendanya lumayan Pak, 1 miliar itu dendanya. Dan ini pastikan Bapak Ibu sudah berada mengikuti pelatihan hipnosis di lembaga yang legal. Kemudian setelah mengikuti pelatihan, Bapak Ibu bisa pastikan ada service after training gitulah ya. Yang Bapak Ibu dipastikan dikawal untuk bisa sampai mahir. Jadi misalkan pelatihan-pelatihan yang dibuat itu 1 hari itu biasanya hanya formalitas saja. Tapi pasca pelatihan itu Bapak Ibu dikawal. Entah dengan kopdar-kopdarnya, dengan zoom-zoom dan sebagainya. Nah, itu service after training. Nah, di sini nanti ada namanya peran organisasi. Karena hipnosis ini sudah menjadi sebuah profesi di Indonesia, maka Bapak Ibu, saran kami adalah wajib untuk masuk ke organisasi profesi. Nah, di Indonesia ini Bapak Ibu, ada satu organisasi yang sudah diakui oleh negara. Ya, sekali lagi salah satu. Yang lain saya kurang begitu jelas gitu ya, karena itu sudah bukan bagian dari kami, sehingga kami hanya fokus pada organisasi yang sedang kita tekuni. Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ini bunyinya Bapak Ibu. Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara NKRI. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, next. Komunitas yang sedang kami tekuni yaitu Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, ini sudah memiliki SK Kumham. Dan usia kita saat ini sudah 7 tahun. Dan sudah menjadi organisasi profesi di bidang hipnosis. Jadi kita sama seperti Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia,
Persatuan Guru Republik Indonesia, tapi kita di bidang hipnosis. Bahkan next, organisasi kita Bapak Ibu, PKHI, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, sudah menjadi mitra dari Kementerian Kesehatan untuk organisasi yang diberikan kewenangan memberikan rekomendasi untuk praktisi hipnosis yang ingin buka praktek hipnoterapi di seluruh Indonesia. Dan kita bisa memberikan rekomendasinya itu. Sehingga nanti Dinkes bisa memberikan STPT-nya sebagai legalitas praktek di masyarakat. Bahkan Bapak Ibu, next, kita juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan, ya, Kepala BPSDM, Kemenkes, untuk kita bisa mendirikan lembaga sertifikasi profesi. Dan kemudian juga next, organisasi kita juga ditunjuk ya untuk menjadi tim penyusun standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk hipnotis dan hipnoterapi. Next, bahkan Bapak Ibu, pemerintah saat ini sudah mengakui hipnosis ini sebagai sebuah profesi dengan diterbitkannya SK3 ini, standar kompetensi kerja, hipnotis dan hipnoterapi. Bahkan di KBJI, klasifikasi baku jabatan Indonesia, sejak 2014, hipnotis itu sudah diakui sebagai sebuah profesi di Indonesia. Dan yang terakhir, kita sudah punya LSP Bapak Ibu, Lembaga Sertifikasi Profesi Halo? Ya, baik. Jadi kalau di Indonesia nanti Bapak Ibu ada orang-orang yang mengaku dia kompeten di bidang hipnosis dan itu belum memiliki sertifikat hipnosis berlogo Garuda, tentunya dari LSPKHI ini Bapak Ibu belum bisa dikatakan kompeten. Karena di Indonesia ada badan nasional yang bertanggung jawab terhadap profesi seseorang. Orang itu kompeten atau tidak adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang di lapangan akan diterjemahkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Kompeten Hipnotis Indonesia. Ini Bapak Ibu sekilas yang perlu kami sampaikan terkait perlindungan jasa masyarakat pengguna jasa hipnosis, yaitu pelatihan dan terapi ini. Yaitu lembaga pelatihan yang Anda ikuti harus legal, memiliki izin operasional dari Kementerian Pendidikan atau Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian tempat kita berkumpul-kumpul untuk meningkatkan skill hipnosis kita ada di organisasi profesi yang legal juga. Baik. Sekarang kita masuk ke materi Bapak Ibu ya. Dari buku Dr. Hippolyte Bernheim ini, Bapak Ibu, ada paling tidak 5 sampai 7 lah yang menarik menurut saya dari tulisan-tulisan beliau. Yang pertama, dan ini nanti akan saya kupas satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama bahwa dokter saat berada di ruang praktek itu jago hipnosis. Bahkan dokter nggak perlu belajar hipnotis pun, dia sudah tiap hari menghipnotis pasiennya. Bahkan lebih dahsyat lagi, dokter ini bisa mudah melakukan namanya waking hypnosis. Menghipnotis tanpa menutup mata. Yang pertama itu. Yang kedua, ini menarik Bapak Ibu. Hipnosis dari buku beliau ini, bila berdiri sendiri, itu tidak dapat mengakibatkan atau menghasilkan pengaruh apapun. Bila tidak disertai dengan sugesti.
Jadi orang dikondisikan hipnosis, tapi tidak disugesti, itu nggak berpengaruh apa-apa. Dia hanya dapat nyaman saja. Sugesti itu mengatur sebagian besar manifestasi dari hipnosis. Jadi hipnosis tanpa sugesti bukan apa-apa. Yang ketiga, di buku ini juga banyak sekali, karena buku ini ditulis tahun 1886, yang tentunya pemahaman tentang hipnosis masih terbatas disesuaikan saat itu, dan hari ini sudah banyak sekali terjawab dari pertanyaan-pertanyaan Dr. Bernheim ini. Nanti akan kita bahas tentang kedalaman hipnosis, skala-skala hipnosis. Kemudian yang keempat, tentang visualisasi. Yang hari ini sudah begitu pesat Bapak Ibu, dikembangkan. Dan saat itu oleh Dr. Hippolyte Bernheim ini disebutkan sebagai magnetoterapi. Padahal sebenarnya magnetoterapi itu adalah teknik visualisasi. Kemudian yang kelima, next. Ini saya ambil utuh, tidak saya otak-atik Bapak Ibu ya, bahasanya dari buku tersebut. Pikiran terkuat tidak bisa lepas dari sugesti halusinasi dari mimpi mereka. Ini adalah hukum fisiologis, bahwa tidur menempatkan otak ke dalam kondisi fisik sedemikian rupa, sehingga imajinasi menerima dan mengakui sebagai impresi nyata yang ditransmisikan padanya. Kondisi psikis khusus ini melalui hipotisme dan untuk menumbuhkan sugestibilitas sehingga secara artifisial meningkat dengan tujuan penyembuhan atau pertolongan. Nah, di sini peran psikoterapi. Jadi Bapak Ibu, imajinasi ini menurut Dr. Bernheim benar-benar bisa untuk membantu percepat pemulihan. Nanti akan kita bahas tentang visualisasi ini. Kemudian ada Emily Board, orang yang pertama dengan jelas menetapkan bahwa penyembuhan yang diperoleh oleh ahli magnetisme lama dan bahkan oleh operasi hipnosis James Braid bukanlah hasil kerja cairan misterius atau modifikasi fisiologis karena manipulasi khusus, tetapi hasil sugesti saja. Seluruh sistem pengobatan magnetisme hanyalah obat imajinasi. Imajinasi dimasukkan ke dalam kondisi sedemikian rupa oleh hipnosis sehingga tidak bisa lepas dari sugesti. Jadi tetap sugesti ada di sini. Yang ketujuh, ini ada statement unik gini Bapak Ibu di buku ini Bapak ya. Mungkin tampak konyol pada pandangan pertama bahwa berimajinasi untuk menyembuhkan atau memperbaiki masalah fungsional yang berhubungan dengan pendarahan otak atau degenerasi, dengan rematik artritis, atau mielitis kronis. Nah, di sini artinya apa? Kalau orang sekilas sangat konyol menyatakan bahwa berimajinasi itu bisa menyembuhkan begitu loh. Banyak dokter akan mengangkat tangan dan bahunya untuk memprotes pernyataan tersebut. Dan ini akan terjawab di sini Bapak Ibu. Oke. Di buku. Halo? Jelas suaranya?
Ya, bahwa dokter itu jago hipnosis, Pak. Kalau Bapak Ibu pernah ikut kelas gitu ya, ada hipnosis formal dan hipnosis informal. Kalau hipnosis formal, itu Bapak Ibu pelajari di kelas nih. Bagaimana menonaktifkan filter mental seseorang. Atau bagaimana menonaktifkan RAS, Rectangular Activating System. Nah, itu pemahaman hipnosis. Lah, menonaktifkan filter mental, itu nanti ada 2. Maaf, ada 3. Yang pertama dengan, ada 3 tipe hipnosis. Yaitu menghipnotis orang lain, yang namanya heterohipnosis. Yang kedua, menghipnotis diri sendiri, yang namanya self-hypnosis. Yang ketiga, saya bisa, Anda bisa, tapi tidak diizinkan melakukan itu. Yaitu dengan memberi obat, yang namanya para-hipnosis. Hanya dokter yang diizinkan. Nah, di sini Bapak Ibu, kegiatan apapun yang menonaktifkan filter mental, itu kan disebut hipnosis. Nah, padahal setiap hari, kita ini terhipnosis yang tanpa kita sadari. Yaitu dengan informal hipnosis. Paling tidak Bapak Ibu, ada 10 hal yang bisa menonaktifkan filter mental. Saya ulang ya, ada 10 hal yang bisa menghipnotis kita. Yang salah satunya adalah hipnotis formal. Yang diajarkan di kelas, itu Bapak Ibu jika ikut kelas hipnosis, itu Bapak Ibu diajarkan hipnotis formal. Padahal ada 9 hal lain yang bisa menghipnotis kita. Dan 9 hal ini adalah secara informal. Yang pertama, pengulangan. Mulai kecil, kita diomongin sama orang tua kita. Misalkan ini yang muslim nih. Tuhanmu adalah Allah, Nabimu Muhammad, diulang-ulang. Pada saat ditanya, agamanya apa? Spontan kita nyebut Islam. Nah, itu filter mental nggak bekerja lagi pada saat ada pertanyaan, agamamu apa? Karena pengulangan. Tentara baris berbaris, melangkah harus kiri dulu, diulang-ulang. Oke ya, itu pengulangan. Yang kedua adalah orang yang dipercaya. Nah, di sini Bapak Ibu. Orang yang dipercaya ini salah satunya adalah dokter. Contoh nih. Pak Ambang nih misalkan. Pak Ambang sudah menikah belum Pak Ambang ini? Sudah, ya? Sudah, ya. Baik. Pak Ambang awal-awal nikah nih. Jalan-jalan ke mall sama istrinya. Awal-awal nikah nih Pak. Tahu-tahu istrinya Pak Ambang digodain sama laki-laki lain. Menggodanya hanya disiulin Pak. Hanya siul saja Pak. Wah, Bapak bisa gebuk-gebukan. Kalau di Madura bisa bacok-bacokan, Pak. Bisa celurit keluar Pak. Hanya digoda siul Pak. Tapi suatu ketika Pak Ambang datang mengantar istrinya ke dokter kandungan. Diobok-obok istrinya. Pak Ambang malah cuek aja, ngerokok aja. Yang tadi disiulin itu bisa gebuk-gebukan, ini diobok-obok istrinya, diem aja. Malah, dok berapa dok? Bayar ngobok-ngobok istri saya. Yang disiulin aja gebuk-gebukan, ini diobok-obok sama dokter. Bahkan, ada yang kurang ajar lagi nih Pak Ambang. Dok, kapan ngobok-ngobok istri saya lagi? Kontrol misalkan. Jadi Bapak Ibu, di ruang praktek, dokter itu sudah menghipnosis seorang.
Kenapa? Karena orang itu sudah percaya pada dokternya. Makanya sebenarnya dokter nggak usah belajar hipnotis, itu tiap hari sudah menghipnotis. Dengan apa? Dengan profesi sebagai dokternya. Misalkan ada Mbak Septina ini, kalau digodain malu-malu begitu ya. Tapi coba kalau di ruang dokter, Mbak buka kancingnya Mbak, dibuka kancingnya Pak. Suruh buka satu, buka dua dia. Artinya kalimat dokter itu sudah menghipnosis kita. Nah, di sini Bapak Ibu, di buku ini saya melihat banyak sekali yang dicontohkan oleh Dr. Hippolyte Bernheim ini ya, bahwa beliau menghipnosis pasien-pasiennya tanpa menutup mata. Itu yang disebut dengan waking hypnosis kalau kita belajar di kelas. Oke ya, yang kedua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, dokter itu jago waking hypnosis. Tadi saya sebut 9 hal ya, atau 10 hal yang menonaktifkan filter mental. Itu tadi baru saya jawab 2. Nanti yang 7 sampai jumpa di kelas. Karena kita nggak bahas tentang itu ya. Yang kedua, hipnosis itu bila berdiri sendiri, itu nggak bisa mengakibatkan apapun. Jadi Anda kondisikan hipnosis seseorang, dan tidak ada sugesti, itu pasien hanya mendapatkan nyaman saja. Hanya terjadi perubahan gelombang otak saja. Tapi kalau Anda sugesti misalkan dengan hadirkan orang yang menyakiti Anda, hadirkan orang yang mengecewakan Anda, sehingga dengan sugesti itu pasien emosionalnya terpancing secara maksimal. Karena orang dalam kondisi hipnosis, itu kepekaan indranya Bapak Ibu 2000% lebih peka. Jadi kalimat-kalimat sugesti ini bisa diterjemahkan dengan maksimal oleh pasien kita. Kemudian Bapak Ibu, kedalaman hipnosis ini. Ya. Tentang kedalaman hipnosis. Next. Di dunia hipnosis Bapak Ibu, ya. Banyak sekali kedalaman-kedalaman hipnosis. Ya, yang paling sering, ya, Davis Husband Skill ini, yang paling sering dipakai oleh praktisi-praktisi hipnosis, ini adalah punyanya Davis Husband ini. Yang dikenal dengan Davis Husband Skill. Davis Husband Skill ini mengukur kedalaman hipnosis itu dari 0 sampai 30. Dan di buku Dr. Hippolyte Bernheim ini, beliau mempraktekkan kepada pasiennya itu juga bisa sampai deep trance. Jadi kalau teman-teman yang sudah belajar hipnosis, pasti pernah mendengar ya kedalaman-kedalaman hipnosis. Yang pertama adalah light trance, trance ringan. Kemudian medium trance. Kemudian ada deep trance. Atau nama lainnya adalah somnambulism. Ini Dr. Bernheim ini banyak menggunakan somnambulism, kalimat-kalimat di sini. Kemudian ada profound somnambulism. Kemudian ada hypnosleep. Kemudian ada coma state, ada ultra heads. Nah, di buku beliau ini saya lihat paling banyak beliau melakukan dengan kedalaman somnambulism atau deep trance. Kalau Bapak Ibu lihat skala Davis Husband Bapak Ibu, itu ada angka 0 sampai 30. Lah deep trance itu diterjemahkan di 1 sampai 30. Ini sebenarnya kalau diizinkan ya, ini waktunya ya, waktunya kurang 10 menit ini. Coba saya lihat teman-teman yang ada di sini.
Mohon izin yang saya kenal saja ini ya. Ini ada Pak Abdullah Hubay atau Pak Nyoman Sudiasa. Jika berkenan, mohon bisa dibuka videonya Pak. Kami ingin tunjukkan kepada teman-teman sekalian tentang kedalaman ini Bapak Ibu. Dan ini penting sekali Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin tekuni hipnosis, dan ini harus paham betul tentang kedalaman hipnosis ini. Karena tidak semua pasien itu akan kita masukkan ke dalam hipnosis dalam. Ya, tidak semua. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan, Bapak Ibu hanya ingin memotivasi misalkan. Nggak perlu terlalu dalam. Wah, terima kasih Pak Abdullah Hubay sudah muncul di video ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Senang sekali nih. Bisa jumpa di Zoom di suasana yang berbeda ini Pak Abdullah Hubay. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Baik. Bapak Ibu, ini mohon izin Pak Abdullah Hubay ya. Diizinkan Pak ya, untuk saya ingin memberi contoh kepada teman-teman tentang skala hipnosis ini Pak Abdullah Hubay. Ya, lanjut. Diizinkan Pak? Diizinkan. Alhamdulillah. Coba saya minta tolong ini layarnya dihilangin dulu nih. Kok ada biar saya bisa lihat utuh gitu ya. Oke, Pak Abdullah Hubay bisa dimunculkan di layar. Oke, Bapak Ibu. Oh, gini jam biru. Oke, untuk suara-suara yang lain bisa di-mute dulu ya. Di situ ada 0 Bapak Ibu. Skala 0 itu artinya pasien dalam kondisi sadar penuh atau beta. Gelombang otaknya beta gitu ya. Nah, itu 0. Nah, ini kayak seperti ini. Pak Abdullah Hubay ini sadar penuh. Betul ya Pak? Coba gerak-gerak badan dulu Pak. Ya, gerak-gerak badan dulu. Nah, ini beta ini. 0 skalanya. Nomor 1, relaxation. Asal kita ngomong, Pak Abdullah Hubay, relax ya Pak. Relax Pak. Tarik nafas yang dalam Pak. Hembuskan yang relax Pak. Oke, tarik nafas yang dalam Pak. Hembuskan yang relax. Relax. Oke, Pak Abdullah Hubay. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan yang relax. Oke. Kalau kita ngomong relax ya. Itu sudah 1, Pak. Menurut skala ini. Pada saat kita ngomong relax, kemudian matanya Pak Abdullah Hubay sudah mulai kelop-kelop, goyang-goyang seperti itu. Itu sudah ditebak, fluttering of the eyelids. Oke Pak, relax Pak. Tarik napas yang dalam, hembuskan. Ya kalau matanya sudah mulai kedip, kelop-kelop seperti ini, sudah fluttering namanya. Nomor 3, kita minta Pak Abdullah Hubay tutup mata. Oke Pak, tutup mata Pak. Oke Pak, tutup mata Pak Abdullah Hubay. Tarik napas yang dalam, hembuskan yang rileks. Kita minta beliau tutup mata saja. Ini sudah diterjemahkan nomor 3, closing of the eyes. Kemudian nomor 4, complete physical relaksasi. Oke, tarik napas lagi yang dalam Pak, hembuskan yang rileks, kendurkan otot-otot tubuh.
Dari leher, punggung, tangan, pinggang, kaki, semuanya Pak Abdullah Hubeh. Rilekskan semuanya. Kendurkan semua otot-ototnya. Rilekskan. Ya, rilekskan, nyamankan. Tubuh Bapak punya hak untuk nyaman, Pak. Tubuh Bapak punya hak untuk rileks, Pak. Maka izinkan tubuh itu rileks, tubuh itu nyaman. Merilekskan tubuh dengan cara mengendurkan otot-ototnya, mengendurkan saraf-sarafnya. Buat mata itu berat, buat mata itu tambah rileks, buat mata itu tambah nyaman. Bagus sekali. Karena mata juga punya hak untuk nyaman, Pak. Mata juga punya hak untuk rileks. Kondisi seperti ini sudah complete physical relaksasi. Nomor 4. Dan nomor 5 sekarang adalah catalepsy of the eyes. Sekarang mata benar-benar nyaman Pak Abdullah Hubeh. Mata begitu rileks, mata begitu nyaman. Karena nyamannya mata, ya, karena nyamannya mata, mata terasa berat sekali Pak. Mata terasa lengket rasanya. Mata terasa berat, terasa lengket. Sehingga karena mata lengket, mata terasa sulit untuk dibuka. Semakin Bapak buka mata, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Semakin Bapak buka, semakin lengket. Mata Pak Abdullah Hubeh semakin lengket. Tambah dibuka Pak, tambah lengket. Dicoba Pak, tambah dibuka, tambah lengket. Semakin dibuka Pak, semakin lengket Pak Abdullah. Semakin dibuka, semakin lengket. Coba Bapak buka, tambah dibuka, tambah lengket. Nah, semakin Bapak buka, semakin lengket. Ini catalepsy of the eyes. Semakin Bapak buka, semakin lengket Pak. Coba buka Pak, tambah dibuka, tambah lengket. Dan sekarang tidur Pak. Semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks. Saya hitung menurun dari 10 ke 1, tiap hitungan Bapak semakin nyaman, semakin rileks. 10, rasakan tubuh Bapak semakin nyaman. 9, tubuh Bapak semakin rileks. Bapak hanya fokus dengan suara saya saja. Suara-suara yang lain justru membuat Bapak semakin nyaman, semakin rileks. 7, 6, rasakan tubuh Bapak semakin nyaman, semakin rileks. 5, 4, semakin nyaman, semakin rileks. 3, semakin nyaman. 2, semakin rileks Pak, semakin nyaman. Dan 1, tidur lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih nyaman lagi. Setiap tarikan nafas Pak Abdullah Hubeh membuat Anda semakin nyaman. Hembusan nafas melipat gandakan nyaman Anda. Semakin nyaman, semakin rileks. Setiap tarikan nafas menarik semua kenyamanan. Hembusan nafas melipat gandakan nyaman Anda. Semakin nyaman, semakin rileks. Bagus sekali. Dan sekarang, izinkan saya, Pak Abdullah Hubeh, apa yang saya sampaikan adalah sebuah kenyataan yang sangat nyata di pikiran Anda. Semata-mata untuk kelas ini saja. Apa yang saya sampaikan
adalah sebuah kenyataan yang sangat nyata di pikiran Anda. Semata-mata untuk kelas ini saja. Kalau Anda izinkan, anggukkan kepala Anda. Baik, apa yang saya sampaikan adalah sebuah kenyataan yang sangat nyata di pikiran Anda. Dan Anda sudah izinkan saya untuk itu. Dan sekarang, hitungan ketiga, Anda buka mata. Segar dan sehat. 1, 2, 3. Dalam kondisi ini, Bapak Ibu, itu kalau lihat skala tadi, Bapak Ibu, untuk materi yang sudah saya kirim ya, ini berada di kedalaman nomor 21-22, yaitu ability to open eyes without affecting the trance. Buka mata, tapi dalam kondisi hipnosis. Coba kita lihat Pak Abdullah Hubei ini. Ini kita sudah bisa munculkan, karena beliau sudah dalam kondisi deep trance, tapi dalam kondisi buka mata. Coba Pak Abdullah Hubei, tangan kanan Bapak mati rasa total Pak. Tangan kanan Bapak mati rasa total. Coba dijepit-jepit Pak. Tangan kanannya Pak. Diangkat Pak. Yang kiri? Yang kiri dijepit dulu. Yang kiri dijepit, sakit nggak Pak? Dijawab Pak. Sakit. Ya. Coba yang kanan sekarang. Nggak sakit, kurang. Coba ambil bolpen Pak, ditusuk-tusuk gini Pak. Ada bolpen di situ? Coba kita lihat di layar Bapak Ibu. Gimana Pak? Nggak Ini sakit. sudah glove anestesi nih Pak. Oke, cukup Pak. Nanti luka Pak. Oke. Ini kedalamannya 8-9-10 glove anestesi. Ini buka mata dalam kondisi hipnosis. Dan di kedalaman di bawahnya nomor 2324, ini pasien sudah bisa terjadi yang namanya halusinasi. Halusinasi dari visualnya, auditorinya, olfaktorinya, gustatorinya, kinestetiknya. Semua sudah bisa mati rasa. Pak Hubei, di depan situ ada minuman Bapak? Ada gelas minum? Di belakang. Oh, enggak ada di situ ya? Pak. Ada Pak ya? Itu apa itu Pak? Aqua ya? Gua. Aqua ya? Pak, Bapak paling suka minuman apa Pak? Yang berwarna Pak? Sangat. Jeruk hangat? Ya. Oke, itu jeruk hangat itu Pak. Baru diperes hangat. Nikmat banget Pak. Coba diminum Pak. Jeruk hangat itu Pak. Nikmat sekali Pak. Pelan-pelan Pak. Panas Pak, panas. Awas Pak. Panas, panas. Gimana Pak? Awas panas Pak. Panas banget Pak. Gimana rasanya Pak? Segar. Segar. Coba dicicipin lagi Pak. Coba dicicipin lagi Pak. Itu jamu pahitan Pak. Pahitan Pak. Jamu pahit. Pahit Pak. Nah, ini namanya positif gustatory halusinasi. Ya, positif gustatory. Itu kedalamannya ada di, coba dilihat di layar itu.
Kemudian, oke, ditaruh Pak minumannya Pak. Pak Abdullah Ube, Pak Abdullah Ube, Ya. di tempat Bapak sekarang mati lampu total Pak, gelap total, gelap total. Pak, tolong Ya. ambilkan botol aqua tadi itu Pak. Di mana minuman tadi itu Pak? Nah, ada di depan. Mana Pak? Nah, oke. Coba ditaruh lagi Pak. Bapak berada di mana sekarang Pak? Di kamar gelap. Gelap. Kenapa kok gelap Pak? Mati lampu. Mati lampu. Oke. Sekarang lampunya nyala lagi Pak. Lampunya nyala lagi Pak. Nah, terang Pak. Nah. Tapi kamar Bapak sangat panas sekali. Sumuk Pak. Sumuk Pak. Panas sekali Pak. Nggak ngerti sumuk, Master. Gerah Pak. Panas banget Pak. Oke. Pak Abdullah Hube suka dingin Ya. apa panas Pak? Sedang. Sedang ya. 25 derajat Pak. Sejuk Pak. Nah, nyaman Pak? Nyaman. Ini apa namanya Bapak Ibu? Positif visual kinestetik. Rasa. Pak Abdullah Ube pernah ke Inggris? Belum. Pernah ke Belum Inggris Pak? pernah. Belum. Nah, sekarang Pak, suhunya kayak di Inggris Pak. 8 derajat Pak. Dingin sekali Pak. Enam derajat sekarang Pak. Tambah dingin Pak. Gimana Pak rasanya Pak? Dingin banget. Katanya suka dingin tadi Pak. Bekue. Katanya Bapak suka dingin tadi. Oke, 25 derajat Pak. Sejuk Pak, sejuk, nyaman. Ya, sejuk, nyaman Pak. Oke, ini namanya kinestetik halusinasi. Pak Abdullah Ube, Ya. itu saya lihat, saya dengar Pak, saya dengar, kok ada lolongan serigala di situ Pak. Kenceng sekali suaranya Pak. Kenapa? Suara apa itu Pak? Suara lolongan. Ini jantan Suara apa lolongan. betina itu yang ngelolong itu Pak? Serigala nih, serigala. Serigala. Ya. Oke, berarti apa namanya nih? Positif auditory halusinasi. Oke, suaranya udah hilang lagi Pak. Suaranya Ya. biasa saja. Tapi Pak Abdullah Ube, di ruangan Bapak itu, di kamar Bapak itu, sekarang bau bangke Pak. Bau bangke Pak. Bau bangke Pak. Oke. Bau melati Pak. Bau melati sekarang. Bau melati. Bau melati Pak. Seger Pak. Seger bau melati. Ini namanya positif olfactory halusinasi. Ini kategorinya adalah profound somnambulism Bapak Ibu. Oke ya, ini kita bicara kedalaman hipnosis. Dan di buku Dr. Hippolyte Bernheim ini banyak menggunakan kedalaman-kedalaman hipnosis ini Bapak Ibu. Oke, sekarang tarik nafas Pak Abdullah Ube. Hembuskan yang rileks. Tarik nafas yang lagi yang dalam.
Hembuskan yang rileks. Dan sekarang tutup mata, Pak. Tutup mata. Dan sekarang perintahkan pikiran Anda, perintahkan hati Anda untuk mendorong semua sakit-sakit yang ada di tubuh Anda, sakit yang ada di leher, di punggung, di pinggang, di paha, di kaki, di seluruh tubuh Anda. Kumpulkan sakit-sakit itu di genggaman tangan kanan Anda. Perintahkan pikiran Anda, perintahkan hati Anda untuk mendorong semua sakit-sakit itu di genggaman tangan kanan Anda. Dan rasakan melalui aliran darah Anda, sakit-sakit itu sudah mulai berjalan menuju genggaman tangan Anda. Jika Anda sudah merasakannya, Anda bisa genggam, jangan biarkan sakit itu kembali lagi ke tubuh Anda. Terus genggam yang kuat. Terus perintahkan pikiran Anda, dorong semua sakit-sakit itu menuju genggaman tangan kanan Anda. Terus genggam yang kuat. Sakit yang ada di pinggang Anda, di leher Anda, di kepala Anda, di seluruh tubuh Anda. Kumpulkan semua sakit itu di genggaman tangan kanan Anda. Melalui aliran darah, sakit itu menuju genggaman tangan kanan Anda. Terus perintahkan pikiran Anda, sekuat hati Anda. Dorong semua di tangan kanan Anda. Dan sekarang, tepat hitungan ketiga, buang jauh-jauh sakit itu. Buang jauh-jauh sakit itu dari tubuh Anda. Tepat hitungan ketiga. 1, 2, buang jauh-jauh sakit itu. Dan 3, buang jauh-jauh sakit itu. Rasakan, hanya segar sehat yang Anda miliki saat ini. Hanya segar sehat yang Anda miliki saat ini. Badan Anda sangat segar, badan Anda sangat sehat. Tarik nafas yang dalam, hembuskan yang rileks, hanya segar sehat yang Anda miliki saat ini. Tarik nafas yang dalam, segar dan sehat. Segar dan sehat, segar dan sehat, segar dan sehat. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Abdullah Hubei, segar dan sehat. Oke, gimana Pak Abdullah Hubei? Sehat, segar. Baik, itu Bapak Ibu tentang kedalaman hipnosis dan banyak dipraktekkan oleh Dr. Hippolyte Bernheim dengan menggunakan kedalaman hipnosis somnambulism untuk menyelesaikan kasus-kasus pasiennya yang menggantikan chemical anestesi dengan mental anestesi. Teknik yang terakhir tadi yang saya sampaikan kepada Pak Abdullah Hubei untuk mengumpulkan sakit-sakit yang ada di genggaman tangannya tadi itu menggunakan visualisasi, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu, visualisasi. Jadi sebenarnya menjelaskannya seperti ini ya. Dari video yang sudah saya kirim di grup itu ya, ada 2 video yang saya kirim tentang bagaimana sih sebenarnya cara kerja otak. Pada saat kita melakukan, misalkan saya minum, experience, melakukan. Dengan saya membayangkan minum, itu ternyata menggunakan jalur otak yang sama. Karena menggunakan jalur otak yang sama, kenapa kita nggak membayangkan dulu sebelum melakukan sesuatu itu? Lah tadi saya aplikasi ke Pak Abdullah Hubei, dikumpulkan sakit-sakit itu di genggaman tangannya dan dibuang. Dan ini ditanamkan dalam kondisi hipnosis. Itu kita bisa tanya Pak Abdullah Hubei, skalanya bisa langsung 0, dia langsung seger sehat. Nah ini teknik-teknik visualisasi ini juga banyak sekali dipraktekkan oleh Dr. Hippolyte Bernheim ini. Ini mengingat waktu Bapak Ibu ya, mungkin dari saya cukupkan dan saya lihat ada Pak Dr. Cahya, spesialis anestesi yang mungkin akan berbagi sedikit tentang pengalaman anestesi di dunia medis. Saya kembalikan ke moderator dulu
Dan mungkin langsung disusul oleh Pak Dr. Cahya. Mengingat waktu Bapak Ibu, masih bisa dilanjut atau cukup nih? Saya terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Afifi. Mungkin bisa ada tambahan lagi dari Pak Cahya Ari? Ya, Pak 10 Dr. menit. Cahya Ari, spesialis anestesi, silakan. Ya. Terima kasih Bu Septina. Pak Ketua Umum, mohon maaf rapatnya simultan. Saya rasa jelas ya, 1, 2, 3. Jelas Pak, jelas. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Mohon maaf saya telat nih hadir Pak Afifi. Jadi baru bisa gabung. Jadi saya bisa ngikutin separuh kuliahnya Pak Afifi, itu sangat menarik, luar biasa sekali. Mic-nya diaktifkan. Maaf, ada gangguan sedikit. Kuliahnya Pak Afifi luar biasa. Jadi saya jelaskan sedikit dalam pelajaran sehari-hari dalam kehidupan saya sebagai seorang dokter anestesi. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Apa yang dijelaskan beliau tadi Pak Ketua Umum sangat ilmiah sekali, ya, ilmiah sekali. Jadi semua tingkatan kedalaman anestesi itu di bagian anestesi bisa diukur menggunakan alat maupun dengan mengamati monitor saat kita melakukan operasi. Jadi sangat ilmiah sekali, beliau menjelaskan sangat ilmiah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, hipnotis itu ilmiah, itu kuncinya. Kemudian di anestesi kami memiliki alat-alat yang digunakan untuk memantau kesadaran anestesi, kedalaman anestesi. Jadi banyak, mungkin Pak Afifi sudah jelaskan tadi, banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman suatu anestesi. Salah satunya adalah kedalaman hipnosis. Ya, jadi coba Bapak-bapak Ibu bayangkan seseorang yang menjalani operasi tidak bisa bergerak, merasa sakit, sadar tapi tidak bisa bergerak karena dia sadar, tapi dia tidak bisa bergerak, tapi dia bisa merasakan sakit, tapi tidak bisa ngomong. Berarti kan dia sadar, tapi dia tidak bisa bergerak karena pengaruh obat anestesi. Jadi bagaimana rasanya? Jadi untuk menghindari awareness during operasi, artinya pasien sadar selama proses operasi, jadi kami menggunakan beberapa alat-alat yang digunakan untuk memantau tingkat kedalaman anestesi seperti yang dijelaskan pada bagian terakhir dari Pak Afifi tadi. Jadi hampir mirip sama stadium-stadium anestesi itu. Kalau di anestesi namanya stadium anestesi, kalau di hipnotis namanya stadium hipnotis yang dijelaskan oleh dokter siapa namanya tadi, nggak hafal Pak Afifi yang hafal. Hippolyte Bernhem. Dan dokter Hippolyte. Gitu aja Pak Afifi, apalagi ya. Sekali lagi nih mohon maaf baru bisa hadir teman-teman pembelajar hari ini. Apalagi Pak Ketua. Mungkin Pak, tentang penggunaan alat parameter gitu ya, seperti yang pernah Pak Cahya praktekkan, yaitu dengan IOC, Index of Conscious. Kemudian kita Pak Cahya menggunakan kimia anestesi, kemudian kita menggunakan medical mental anestesi, itu bedanya mungkin Pak Dokter Cahya. Oke. Salah satu untuk alat ukurnya namanya IOC. IOC itu nanti silakan di browsing, Index of Consciousness, indeks tingkat kesadaran, begitulah. Ya, jadi kalau di alat itu, kalau kita tidur itu nilainya 80, kalau sadar 90 sampai 100. Kalau Pak Hubai tadi itu nilainya 80 70 dia dalam, tapi kalau pas didalemin sekali sampai halusinasi itu bisa 60 40 sampai 50. Sedangkan anestesi, kalau saya memerlukan pembedahan, pasien itu dioperasi, dibuka perutnya gitu kasarnya, saya perlu angka 40 60.
Jadi sebenarnya Pak Hubei itu tadi itu dalam keadaan terbuka, dia bisa ditoreh, dibuka, toreh kulitnya gitu. Beliau itu tidak merasakan sakit, tapi luka tetap. Jadi kalau saya menggunakan alat-alat bahan obat-obat kimia, target saya selama operasi dengan menggunakan alat IOC tersebut adalah 40-60. Pernah saya cobakan kepada pasien saya, bukan pasien, pada suyat saya hipnotis, kemudian saya dalamkan waktu ada pelatihan dengan Pak Afifi, dia bisa sampai 37, itu sudah koma, sudah dalam sekali. Jadi dalam hipnosis itu ada indeks ukurnya juga sama dengan anestesi. Jadi hipnosis ini salah satu membuat saya sangat tertarik untuk belajar karena ini stadiumnya dekat mirip dengan stadium anestesi dan sangat ilmiah, bisa dijelaskan dengan ilmiah. Saya kira gitu Pak Afifi. Terima kasih Pak. Terima kasih Dok. Oke. Kita kembalikan ke moderator. Saya terima kasih banyak waktunya Pak Dr. Cahya. Menculik Pak Dr. Cahya di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih Dok. Mohon maaf. Ya. Untuk nambah pencerahan teman-teman diskusi malam ini Dok. Ya, saya temanin diskusi Pak Afifi. Silahkan Pak Afifi. Oke, terima Silakan, kasih Bu moderator. Pak. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi materi yang sangat menarik pada malam hari ini dan sepertinya teman-teman semuanya sudah punya beberapa pertanyaan ya. Dan kita masuk ke sesi diskusi. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa menekan hand. Nanti ketika sudah dipersilahkan, baru bisa open mic. Oke, silakan teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan bisa raise hand dulu. Ya, oke. Silakan Pak Ambang dari Solo. Bisa open mic-nya. Oke, terima kasih waktu yang sudah diberikan pada kami. Yang terhormat Pak Afifi ya Pak Afifi. Ini saya sekedar dikatakan sharing juga bisa, kemudian juga pertanyaan juga bisa. Yang pasti dulu pernah saya mencoba untuk mengikuti belajar tentang hipnosis. Ya. Kebetulan pada saat itu kami memang mencoba dan dicoba tentunya. Saya dicoba untuk dihipnosis, kemudian saya juga mencoba untuk menghipnosis. Tetapi pada saat itu kami memang kesulitan sekali untuk fokus ya. Sehingga apakah ini juga berpengaruh terhadap berhasil tidaknya hipnosis itu sendiri. Pada saat saya itu dihipnosis, sementara kalau saya melihat kanan kiri itu semuanya itu pada bisa tertidur semua itu, bisa tertidur pulas. Sementara kok saya hanya pura-pura. Ya, saya itu hanya pura-pura karena memang sebenarnya saya nggak bisa seperti itu. Nah, ini dikarenakan apa sebenarnya? Faktor apa yang menyebabkan macam itu kok bisa terjadi? Sementara itu dulu ya. Ya, mohon tanggapannya. Silakan Bu moderator dikumpulkan atau satu-satu. Oke, bisa langsung dijawab ya Pak Vivi. Baik, terima kasih Pak Ambang. Kalau Bapak menyatakan bahwa pernah belajar hipnosis, harusnya pertanyaan itu sudah terjawab di kelas Pak ya. Coba bisa dilihat layar lagi nih. Ya, lihat layar di skala tadi. Pak Ambang bisa lihat ya.
Dari skala ini, Pak Ambang, dari nomor 0 sampai 30, sampai dia mati rasa, bahkan yang disampaikan oleh Pak Dr. Cahaya tadi, deep trance, bahkan sampai koma gitu ya. Dari 0 sampai 30, coba Bapak amati Pak, tidak ada satu kata pun yang menulis sleep. Tidak ada satu kata pun yang menulis tidur Pak. Karena memang hipnotis bukan tidur Pak. Jadi meskipun Pak Abdullah Hube tadi lemas begitu Pak ya, itu masih utuh. Dia bisa mendengar sekitarnya. Dia bisa merespon lingkungannya. Pak Abdullah Hube masih bisa dengar suara saya Pak Abdullah Hube? Masih dengar. Oke, dalam kondisi Bapak dalam tadi itu Pak, Bapak masih dengar nggak suara-suara sekitar Bapak? Masih dengar. Nah, masih utuh. Nah, di sini Pak Ambang biasanya teman-teman yang merasa belum terhipnosis itu karena menerjemahkan hipnosis itu masih tidur. Padahal hipnosis itu adalah perubahan gelombang otak saja ke theta. Kalau hipnotis itu tidur, Pak Ambang, nggak ada pelatihan hipnosis itu, Pak. Nanti malam, istri atau anak Bapak tidur, Bapak tanami sugesti saja. Karena tidur malam, itu gelombang otaknya delta. Dia malah nggak bisa ditanami sugesti. Yang bisa ditanami sugesti, atau seseorang itu reseptif menerima nasihat, atau menerima saran, atau menerima sugesti, yaitu gelombang otak theta. Nah, gelombang otak theta itu bukan tidur, Pak Ambang. Karena bukan tidur, dia masih bisa merespon lingkungannya. Jadi kalau pertanyaan Pak Ambang, saya ini sudah terhipnotis atau belum? Itu menjawabnya sangat simpel, Pak. Ada sebuah alat, mudah-mudahan saya bisa jumpa Pak Ambang ya. Itu Bapak saya pakaiin alat, itu parameternya akan terlihat banget, Pak. Bapak masuk ke dalaman hipnosis, like trance, medium trance, atau deep trance. Semua orang terhipnosis. Tinggal dalam atau tidak. Nah, dalam atau tidaknya ini paralel dari pasien mengizinkan dan menikmati kondisi hipnosis. Seperti itu Pak Ambang jawabannya. Jadi semua orang terhipnosis. Malah Pak Ambang, kalau ada orang yang nggak bisa terhipnotis, itu harusnya tambah sedih Pak. Harusnya tambah sedih Pak. Saya nggak bisa dihipnotis ini karena saya lihat banyak sekali nih di masyarakat ya. Saya ini orang yang nggak bisa dihipnotis. Itu kalau dalam bahasa psikologi orang nggak bisa dihipnotis itu harusnya sedih Pak. Kenapa? Karena filter mentalnya atau rasnya, rectangular activating systemnya itu galak sekali. Kenapa ras itu bisa galak? Karena dia punya data-data yang nggak baik di bawah sadarnya. Dia punya luka-luka batin. Berarti saya galak ini. Ya, yang lebih sedih lagi Pak Ambang, kalau Anda juga tidak bisa melakukan self hypnosis. Kira-kira nih Pak, Anda punya pikiran bawah sadar nih. Dan Anda sendiri pun tidak masuk ke bawah sadar Anda pun nggak bisa. Apalagi orang lain misalkan begitu ya. Itu Bapak harus segera mencari hipnoterapi Pak. Berarti ada something wrong di situ gitu maksudnya Pak. Nah di sini Pak biasanya teman-teman yang merasa belum bisa terhipnosis karena menerjemahkannya itu masih tidur. Coba Bapak lihat sekali lagi di layar itu. Dari nomor 0 sampai 30 Pak Ambang, itu tidak ada satu kata pun yang menulis sleep. Oke, clear Bapak Ibu? Bahwa hipnosis itu memang bukan tidur. Jadi saat itu mungkin Pak Ambang lagi like trance.
hipnosis ringan. Atau mungkin bahkan masuk medium trance. Karena Pak Ambang, tutup mata saja, Anda disuruh terapisnya, Pak Ambang tutup mata ya. Itu skalanya, Pak Ambang coba bisa lihat di layar, itu sudah dihitung nomor 3, Pak. Closing of the eyes. Ini yang punya Stanford University ini, Pak. Dia mengukur kedalaman hipnosis seseorang ini, Pak. Jadi, Pak, tutup mata ya, Pak. Itu sudah dihitung nomor 3, Pak. Nah, kemudian seiring dengan Anda mengizinkan, Anda menikmati kondisi hipnosis, maka semakin dalam, semakin dalam. Itu mungkin Pak Ambang yang bisa saya jawab ya. Yang lain silakan. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Ambang. Oke, terima kasih Pak Ambang. Selanjutnya ada Pak Fauzi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Sidoarjo. Ya, monggo Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bisa berjumpa dengan para ahli hipnotis. Beberapa waktu yang lalu saya memang masih dalam belajar hipnotis. Mau menghitan anak umurnya 9 tahun. Itu mau saya hipnotis, anaknya takut. Saya tanya namanya siapa, enggak dijawab. Kelas berapa sekolahnya, enggak dijawab. Ayo kakinya diluruskan. Tetap enggak mau kuaku gitu. Tangannya juga kuaku. Sehingga saya kesulitan menghipnotis anak tersebut. Bagaimana langkah kita menghadapi pasien tersebut supaya pasien mau mengikuti instruksi kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pak Fauzi ini tukang sunat ya? Tukang hitan ya, Pak? Ya. Jadi sebenarnya Pak Fauzi, banyak cara Pak untuk bisa menghipnosis orang ya, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi kalau dalam hipnosis formal Pak Fauzi, takut itu adalah penghambat terbesar dalam proses hipnosis. Jadi kalau pasiennya sudah takut, jangan harap Bapak bisa menghipnotis orang. Nah, di sini tugas kita adalah mengutilisasi Pak, memanfaatkan kondisi takut itu. Ada teorinya Milton Erickson Pak, menahan dan melepas itu adalah trans. Saya ulang ya, menahan dan melepas itu adalah trans. Contoh nih, Pak Fauzi kebelet pipis. Kemudian ke toilet. Ternyata antri di toilet, Pak. Bayangkan, kebelet pipis di toilet, antri lagi. Nahan pipis itu. Pas giliran Anda, cur itu nyes enggak, Pak? Nikmat enggak, Pak? Nikmat. Itu sedang trans. Oke, orang belajar hipnosis, orang ikut kelas pelatihan hipnosis, itu untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk ngetranskan orang, kan gitu ya? Untuk ngetranskan pasien. Lah, menahan dan melepas itu adalah trans. Artinya pasiennya sudah terhipnosis. Kalau Bapak Berarti tugas kita apa? jangan dikatakan Sugesti. Jadi pada saat anak ketakutan, itu sekalian takutkan sekalian, Pak. Gitu ya. Itu ada cara gitu. Atau misalkan, Bapak perawat ya? Yeah. Ya, Bapak bisa praktek nih di UGD nih. Dan ini teman-teman dokter, perawat sudah banyak sekali testimoni, Pak. Jadi misalkan nih ada kram perut gitu ya.
Teman-teman dokter, teman-teman perawat itu yang sudah belajar teori ini, Pak. Ini materi di kelas-kelas advance, Mas, sebenarnya materi ini, Pak. Tapi buat Pak Fauzi spesial ini. Jadi di ruang UGD itu orang trans, Pak. Jadi saat dia misalkan kram perut gitu ya, teman-teman dokter tuh nggak perlu repot-repot. Dia cuman begini, Bu, kalau mau cepat sembuh, coba lihat mata saya. Tarik nafas. Tidur dia, Pak. Itu baik hipnosis. Rasa sakit itu sangat, kesakitan itu trans, Pak. Sugestinya tidur. Jangan diperdalam dengan semakin nyaman, semakin rileks, enggak. Dibalik dulu. Hembusan nafas, melepaskan rasa sakit Anda. Tarikan nafas, menarik semua kenyamanan. Kalau dia sudah mulai stabil, sudah mulai tenang, semakin nyaman, semakin rileks. Nah, kembali ke anak yang ketakutan tadi, Pak. Ini sebenarnya kalau untuk khitan, Pak ya, memang dikondisikan, Pak ya. Itu biasanya, apalagi ini khitan-khitan massal, Pak. Tahu satu temannya teriak, wah dia tambah stres itu. Nah, harus dikondisikan. Biasanya, Pak, bisa, oke. Suruh dia paling simpel, Pak ya, induksinya itu oke, kamu nggak jawab pertanyaan Bapak nggak apa-apa, tapi coba kamu lihat lingkaran di atas itu. Bapak bikin lingkaran itu miring 45 derajat begitu, Pak. Atau kasih bolpen ini, coba lihat bolpen ini. Nggak apa-apa, nggak dengerin Bapak nggak apa-apa, tapi coba lihat ini aja. Jangan kedip. Bapak hitung 1 sampai 10, jangan kedip. Nggak apa-apa, kamu nggak jawab pertanyaan Bapak, nggak apa-apa, tapi lihat pulpen ini aja. Bapak hitung 1 sampai 10, jangan kedip. Ya, jangan kedip, jangan kedip. Yang kita cari justru kedipnya dia, Pak. Pada saat dia kedip, itu artinya otaknya sedang jenuh. Otak jenuh, gelombang otak turun. Itu yang kita butuhkan. Baru Anda perdalam kondisi hipnosisnya, baru sugesti ditanamkan. Coba sekarang Pak Fauzi duduk yang tegak, Pak. Duduk yang tegak. Coba kacamatanya dilepas dulu, Pak. Kacamatanya dilepas dulu, Pak. Halo? Kacamatanya Pak Fauzi bisa dilepas? Kenapa? Kacamatanya bisa dilepas dulu? Nah, itu sama seperti ini Pak Fauzi. Coba Pak Fauzi duduk tegak. Teman-teman yang lain juga boleh mengikuti ya. Duduk tegak, tapi mata melihat ke atas. Coba duduk tegak, Ini tapi sambil mata saya melihat ke atas. bawa HP. Gimana, gitu, Pak? ya. Sambil bawa HP. Gimana, Pak? Ya, HP-nya Bawa ditaruh, HP. Pak. Oh, HP-nya nggak ditaruh bisa? kelihatan. Nggak bisa pas ini. Oh, nggak bisa pas ya. Oke, kalau kesulitan ya jangan, Pak. Beli tripod, Pak. Beli tripod. Nggak siap tadi. Ya, ini menarik ini kelas bisa. ini. Coba atau kita coba hipnotis Mbak moderator Udah. kita nih ya. Jadi juga, coba Gus. semuanya praktek, Pak ya. Iya, sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Oke, Pak Fauzi. Coba Pak Fauzi duduk tegak. Tapi coba mata melihat ke atas, Pak. Seakan-akan melihat alis, Pak. Ya, bukan melihat ke atas, melihat alis sendiri, Pak. Badannya tetap tegak, Pak. Kepalanya tetap tegak, tapi seakan-akan melihat alis sendiri, Pak. Ya. Sudah. Ya, terus jangan kedip, Pak. Nah, itu sama seperti, coba Bapak tutup mata, seakan-akan melihat alis Bapak sendiri. Coba tutup mata.
Terus praktekkan seakan-akan melihat alis Bapak sendiri. Terus yang kuat lagi, Pak. Terus yang kuat. Seakan-akan melihat alis Bapak sendiri. Yang kuat lagi, Pak. Terus yang kuat lagi. Seakan-akan melihat alis Bapak sendiri. Yang kuat. Yang kuat lagi. Yang kuat lagi. Terus lihat alis Bapak yang kuat lagi. Yang kuat lagi. Oke, sekarang rileks, Pak. Nyaman, rileks. Saya hitung menurun dari 10 ke 1. Tiap hitungan Bapak semakin nyaman, semakin rileks. 10. Rasakan tubuh Bapak semakin nyaman sekarang. 9. Bagus sekali, Pak. Anda izinkan, Anda nikmati nyaman ini, Pak. Lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi. Anda nikmati nyaman ini, Pak Fauzi. Setiap tarikan nafas, menarik semua kenyamanan. Hembusan nafas, melipat gandakan nyaman ini. 8, 7, semakin nyaman, semakin rileks. 6, 5, semakin nyaman. 4, bagus sekali Pak Fauzi. Semakin nyaman, semakin rileks. 5, 4, semakin nyaman. 3, semakin nyaman. 2, dan 1. Rileks lebih dalam lagi. Lebih nyaman lagi. Lebih nyaman lagi. Setiap tarikan nafas, menarik semua kenyamanan, Pak. Hembusan nafas, melipat gandakan nyaman Anda. Semakin dalam, semakin rileks. Bapak hanya fokus dengan suara saya saja. Suara-suara yang lain justru melipat gandakan nyaman Anda. Semakin dalam, semakin rileks. Semakin dalam, semakin rileks. Dan tidur. Lebih dalam lagi. Lebih nyaman lagi. Lebih nyaman lagi. Hitungan ketiga, Bapak buka mata, tapi entah kenapa saat buka mata, Bapak sangat haus, Pak. Sangat haus. Seperti belum minum seharian, sangat haus. Hitungan ketiga, buka mata. 1, 2, 3. Dan sangat haus. Ini induksi paling simpel Bapak Ibu. Oke ya, itu jawabannya Pak Fauzi. Jadi suruh lihat pakai ini paling cepat Pak kalau untuk anak-anak Pak. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin satu Ya, pertanyaan minum dulu Pak terakhir nih Fauzi. buat teman-teman. Terima kasih. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Nah, buat teman-teman nih, terakhir, pertanyaan terakhir bisa raise hand dulu. Malam ini banyak sekali teman-teman dokter nih.
Ini saya lihat ada Pak Dr. Rudi Susanto juga ada. Ada Dr. Ferry Adijaya, Pak Ketua. Beliau dokter Ada ya? spesialis bedah konsultan yang Oh iya. sudah. Salam kenal Pak, belum pernah jumpa Dok. Bu Suaminya Dr. Mila juga ada. Silakan Bapak Ibu, kalau cukup kita bisa akhiri. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Sepertinya teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Jadi dari acara kita malam hari ini ada beberapa kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh sama Pak Vivi, yaitu dari buku ini ada 7 hal yang menarik. Yang pertama itu ada dokter saat di ruang praktek menjadi jago hipnotis. Yang kedua, hipnotis bisa berdiri sendiri, tetapi tidak berpengaruh tanpa sugesti. Yang ketiga ada kedalaman hipnosis. Yang keempat, ada magnetoterapi adalah teknik visualisasi. Yang selanjutnya adalah pikiran terkuat tidak bisa lepas dari sugesti halusinasi dari mimpi. Selanjutnya adalah Emily Bird adalah orang pertama yang jelas menetapkan bahwa penyembuhan yang diperoleh magnetisme lama bukan hasil cairan misterius, tetapi hasil dari sugesti. Nah, itu tadi kesimpulan pada kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin dari Pak Afifi ada sedikit closing statement. Baik, terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang malam ini hadir, apa ini ya? Menarik sekali jika Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ini. Ini murni karya dari teman-teman Pustaka Hipnosis Indonesia. Dan kita Bapak Ibu sebagai praktisi hipnosis, kita harus support karena saya lihat teman-teman di Pustaka Hipnosis Indonesia ini akan memanfaatkan hasil dari terjualnya buku ini untuk pengembangan hipnosis di Indonesia. Tentunya kita akan sangat support dengan membeli buku ini Bapak Ibu. Dan ini terus terang 0 rupiah ke saya, tidak ada sama sekali ke saya. Tapi karena kita ingin bahwa teman-teman muda kita ini yang fokus di dunia hipnosis ini dengan Indonesian Journalist of Hypnosis-nya, kemudian dengan Pustaka Hipnosis Indonesia ini bisa terus berkembang dan mencatatkan karya-karya besar tokoh-tokoh hipnosis di dunia ini masih bisa terus kita bisa nikmati. Untuk itu saran kami Bapak Ibu, kita support teman-teman PH ini dengan membeli produk-produk bukunya ini. Dan ini tentunya juga bermanfaat bagi kita para praktisi hipnosis. Kalau nggak salah harganya cuma 110.000 kalau nggak salah. Ya betul Pak Suripto. Saya seperti itu dan terus terang 0 rupiah ke saya sama sekali tidak ada. Ini semuanya kembali ke Pustaka Hipnosis Indonesia. Demikian Bapak Ibu dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan di kondisi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Vivi dan juga Pak Cahyari yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita pada malam hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua peserta yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya akan informasikan bahwa akan segera terbit karya besar dari Emil Coe, Kekuatan Autosugesti. Dan buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jika ada yang berminat dan mau memesan buku terapi sugesti atau buku-buku psikologis, bisa hubungi admin Pustaka Hipnosis di 085 875 001 105. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, izin lab. Terima kasih semuanya. Merdeka. Terima kasih Pak Afifi. Bukunya bebas ongkir ya? Silakan Pak, langsung hubungi itu. Panitianya ini Pak. Siap, siap. Baik, terima kasih. Saya izin live ya Pak Afifi. Terima kasih untuk waktu dan juga fasilitasnya Pak Afifi. Izin live ya Pak Ketua, teman-teman sejawat, dokter yang lain, teman-teman pecinta hipnosis. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Afifi dan tim dari Indonesian Hypnosis Center. Saya mewakili dari Pusat Hipnosis Indonesia, izin live, dan terima kasih untuk fasilitas serta berbagi ilmunya. Assalamualaikum. Ya, caranya tutup. Tutup. Wah, ya, tutup ya. Semangat ngajar. Saya kemarin sambil WA sama itu. Saya pesan gojek itu menarik juga. Sudah bukti itu agak serius. Orang-orang yang ikut ini orang-orang berpendidikan, jadi yang mantau. Nanti ini sampai terbukti itu saya tahu jatuh mengomentari ini masing-masingnya mana banyak saya udah tunggu udah berapa nih pas malamnya ya